Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 260, ditiup kembali. Bentrokan yang menakjubkan meletus di langit, saat seluruh lembah gunung bergetar dengan gila-gilaan. Retakan besar dengan cepat menyebar, sementara batu-batu besar dengan gila jatuh dari tebing, menghantam danau dengan suara gemuruh yang besar, menyebabkan gelombang besar yang tingginya ratusan meter. Gemuruh, ombak menyapu danau, saat suara keras yang mengejutkan bergemuruh. Seluruh lembah gunung telah hancur total karena bentrokan yang mengerikan ini. Marten kecil melayang di udara, sementara itu berkonsentrasi pada cahaya keemasan. Serangan ini dapat dianggap sebagai serangan pamungkas Lindong. Dengan kekuatan transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok, dikombinasikan dengan teknik Heavenly Scale Halberd dan kekuatan Yuan Essence Energy, pukulan ini bahkan dapat sepenuhnya memusnahkan praktisi Ki Creation. Namun, Hua Gu jelas tidak mudah dihadapi. Orang tua ini tidak hanya mengolah Yuan powernya ke tingkat Ki canggih, tetapi bahkan budidaya energi mentalnya agak tinggi. Karena itu, bukan hal yang mudah untuk membunuhnya. Bang! Di bawah tatapan Little Marten yang penuh perhatian, sesosok tiba-tiba berteriak keluar dari dalam cahaya keemasan, sebelum dengan keras menembak ke danau di bawah seperti meteor dari langit, menyebabkan gelombang besar muncul. Ketika sosok itu jatuh ke danau, dia agak tersapu dengan sedih, dan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Melihat penampilannya, itu Lindong. Ketika melihat Lindong memuntahkan darah dan mundur, Little Marten terkejut. Segera setelah itu, ia melihat ke arah langit di dekatnya. Di area itu, cahaya keemasan dengan cepat mulai menghilang. Sementara cahaya keemasan itu memudar, baju besi tulang putih yang humong sekali lagi diam-diam muncul di depan mata Little Marten. Tidak disangka dia benar-benar menolaknya. Menatap armor tulang putih yang tidak bergerak, rasa tidak percaya melintas di mata Little Marten. Kekuatan ofensif serangan sebelumnya Lindong sangat luar biasa, dan bahkan tahap Ki Creation canggih Hua Gu tidak mungkin dengan mudah menahan serangan seperti itu. Di atas danau, ekspresi Lindong tidak berubah karena fakta ini. Dia menyeka darah di sudut mulutnya, ketika dia dengan tegas menatap baju besi tulang putih yang diam-diam melayang di udara. Retak, di bawah tatapan satu orang dan satu Marten yang tak berkedip, suara kecil tiba-tiba terdengar di langit. Setelah itu, retakan kecil mulai muncul pada armor tulang putih pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam waktu singkat yang tidak melebihi beberapa kedipan, armor tulang putih raksasa itu sudah dipenuhi banyak retakan. Bang! Retakan terakhir diam-diam muncul. Kemudian, seperti sedotan terakhir yang mematahkan tulang putih, seluruh pelindung tulang putih itu segera hancur berantakan sebelum berubah menjadi titik-titik bercahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi cakrawala. Ketika baju besi tulang putih itu pecah, Hua Gu, yang tersembunyi di dalam, langsung terungkap. Tidak ada emosi di wajahnya, sementara tubuhnya mempertahankan postur tegak, dengan kedua telapak tangan terentang ke depan. Namun, pada contoh berikutnya, serangkaian suara ledakan terdengar seperti petasan, sebelum aliran darah terus-menerus menyembur keluar dari tubuhnya. Bang bang bang! Sementara Lindong dan Little Marten menonton, tubuh Hua Gu dengan keras diterbangkan kembali. Lebih jauh lagi, setiap kali dia mundur selangkah, kabut berdarah akan meletus di tubuhnya, sementara auranya menjadi semakin lemah. Bas-bas! Hua Gu dengan kasar mundur hampir 100 langkah, sebelum dia menstabilkan dirinya. Segera, dia muntah seteguk darah segar. Saat ini, wajahnya yang tua dan keriput sangat pucat, dan dia tampak sangat mengerikan. Namun, tepat saat dia memuntahkan darah terakhirnya, Hua Gu mendapatkan kembali akal sehatnya, sebelum kekaguman yang luar biasa memancar ke matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menderita cedera berat karena serangan Lindong. Sehubungan dengan serangan Lindong sebelumnya, jika dia tidak mengeksekusi manuver defensif yang paling kuat pada saat yang kritis, sekarang, seluruh tubuhnya kemungkinan akan pecah menjadi full berdarah oleh kekuatan menakutkan itu.
Bagaimana bisa bajingan kecil itu melakukan serangan mengerikan seperti itu? Saat dia mendeteksi keparahan cedera yang dideritanya, Hua Gu hampir kewalahan dengan amarah. Menurutnya, karena dia berada di tahap Ki Creation canggih, itu harus berjalan-jalan di taman baginya untuk membunuh Lindong. Namun, kenyataan saat ini menunjukkan kepadanya kebodohan pemikirannya. Tidak hanya dia gagal membunuh Lindong dengan mudah, dia hampir mati di tangannya. Namun, meskipun ia diliputi kemarahan, bahwa Hua Gu tidak bodoh. Meskipun dia tahu bahwa Lindong tidak akan mampu melakukan serangan yang kuat secara berurutan, karena cedera parahnya sendiri, dia tidak lagi memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuh Lindong. Selanjutnya, jika yang terakhir memiliki trik lain di lengan bajunya, maka ia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Beberapa menit yang lalu, Hua Gu pasti akan mengejek pemikiran ini. Namun, setelah mengalami pertempuran sengit itu, dia menjadi waspada terhadap Lindong dan dia tidak repot-repot meragukan apakah yang terakhir memiliki trik lain yang tersisa. Anjing tua, kamu benar-benar tangguh. Sama seperti pikiran ini melintas di benak Hua Gu, mata Lindong dengan lembut berbinar sebelum dia tertawa. Namun, ketika dia terkekeh, hatinya mulai berubah menjadi lebih waspada. Serangan sebelumnya telah mengambil korban besar baginya. Selain itu, ada batas waktu untuk transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok. Sekarang dia telah gagal membunuh Hua Gu, jika yang terakhir terus berjuang, dia kemungkinan akan mulai secara bertahap kalah. Ketika dia memikirkan hal ini, mata Lindong sedikit gelap. Kemudian, ekspresi buas melintas di matanya, sebelum ia dengan erat memegang tombak kuno dan mengaktifkan kekuatan Yuan yang tersisa di dalam tubuhnya. Swoosh! Namun, tepat saat Lindong mengaktifkan Yuan powernya dan bersiap untuk bertarung, ketika Hua Gu, yang berada di udara, melihat situasi ini, ekspresi wajahnya berubah secara drastis. Kemudian, tubuhnya seperti ayam yang khawatir sebelum dia mundur dengan cepat. Kemudian, yang membingungkan Lindong, dia mulai melarikan diri. Bajingan kecil, tunggu saja. Setelah kamu membunuh anakku, kita tidak bisa hidup di dunia yang sama. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Sementara Hua Gu dengan cepat melarikan diri, aumannya yang mengamuk dengan cepat menyebar dan bergema di dalam lembah gunung. Ini, Lindong agak terperangah saat menatap Hua Gu, yang melarikan diri lebih cepat dari kelinci. Untuk sesaat, dia tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya. Meskipun dia tahu bahwa Hua Gu pasti menderita setelah menerima serangan sebelumnya, itu juga memakan banyak korban. Karena itu, jika mereka terus berjuang, hasil akhirnya masih belum pasti. Namun, orang tua ini, sebenarnya pengecut. Sepertinya orang tua itu ketakutan dengan seranganmu sebelumnya. Marten kecil juga terkejut dengan adegan ini, sebelum berhenti sejenak dan tertawa kecil. Lindong tak berdaya menjabat tangannya, sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Kemudian, simbol wayang muncul di depannya. Justru simbol wayang yang diperoleh dari Hua Zong. Orang tua itu seharusnya menggunakan tanda di dalam boneka simbol ini untuk melacak kita. Setelah aku menghapus tanda ini, orang tua itu seharusnya tidak dapat melacak kita. Dengan jentikan pikirannya, energi mental yang kuat dengan paksa masuk ke dalam wayang simbol. Sekarang dia adalah master simbol jiwa yang lengkap, itu adalah hal sederhana baginya untuk menghapus tanda energi mental Hua Zong. Karenanya, dalam waktu beberapa menit, dia membuka matanya setelah dia berhasil menghapus tanda di dalam simbol wayang. Ayo tinggalkan area ini sekarang. Orang tua ini benar-benar kehabisan darah kali ini. Sebelumnya, dia mengejar kamu sendirian. Kemudian, ketika dia membawa beberapa praktisi elit dari Ghastly Puppet Cult, situasinya akan sangat berbeda. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi kita untuk meninggalkan daerah ini sesegera mungkin. Setelah dia menyelesaikan ancaman ini, Lindong menghela nafas lega. Kemudian, dia melambai ke arah flame kecil, yang ada di dekatnya, sebelum yang terakhir segera menerkam dan berubah menjadi anak kucing kecil dan melompat ke pelukan Lindong. Si tua bangka itu, suatu hari, aku akan membuat kamu membayar untuk ini. Saat dia menatap luka Little Flame, amarah memenuhi mata Lindong. Kali ini, jika dia tidak bangun tepat waktu, maka Little Flame dan Little Marten mungkin akan terbunuh oleh anjing tua itu. Ayo pergi sekarang. Jika orang tua itu kembali untuk membalas dendam, itu akan menjadi pertempuran yang sulit.
Saat ini, kamu masih belum bisa sepenuhnya berurusan dengannya. Marten kecil juga terluka. Oleh karena itu, setelah berbicara dengan cepat, itu segera berubah menjadi sinar dan berlari ke jimat batu di dalam tangan Lindong. Jangan khawatir, lain kali aku bertemu dengannya, aku akan memukuli anjing tua itu sampai dia mati. Lindong dengan kejam mengertakkan giginya, sebelum dia meluangkan waktu untuk menyesuaikan diri. Kemudian, ketika dia meraih Little Flame, kakinya menginjak bayangan pisau sebelum sosoknya berubah menjadi pelangi-pelangi dan dengan ganas terbang ke arah yang berlawanan sebagai Huagu. Sama seperti Lindong dengan cepat mundur, bahwa Huagu seperti ayam yang khawatir ketika ia meningkatkan kecepatannya secara maksimal, dan dengan mengerikan melarikan diri menuju Great Puppet City. Sebelumnya, mencukur dekat dengan kematian itu ternyata membuatnya ketakutan. Oleh karena itu, bertentangan dengan harapan Lindong, dia pasti tidak punya nyali untuk berbalik dan melawan mereka lagi. Saat ia melarikan diri dengan gagah, dalam beberapa jam, kontur kota boneka agung muncul di depan matanya. Kemudian, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, sebelum dia dengan mengerikan melompat ke kota, sementara tubuhnya berlumuran darah. Biasanya, untuk tempat seperti Great Puppet City, dilarang bagi siapapun untuk masuk melalui udara. Oleh karena itu, ketika Huagu muncul, itu segera menyebabkan keributan. Namun, begitu mereka menyadari bahwa dia adalah elit yang kuat dari Ghastly Puppet Cult, mereka semua langsung terdiam. Namun, di Great Puppet City, ada beberapa individu yang kuat dengan penglihatan yang tajam. Oleh karena itu, begitu mereka melihat Huagu, mereka segera tahu bahwa yang terakhir terluka parah. Di sekte iblis besar, di atas menara, mata Mu Qianqian yang indah menatap dengan bingung pada sosok mengerikan itu di udara, sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri, karena orang tua itu berada pada tahap penciptaan Qi canggih, yang bisa saja melukai siapapun, kenapa dia sangat buruk. Nona, menurut sumber kami, untuk perjalanan ini, Huagu tampaknya telah menemukan lokasi Lindong, berdiri di belakang Mu Qianqian, seorang pria berbicara dengan lembut. Lindong, ketika dia mendengar kata-kata ini, Mu Qianqian sedikit terkejut. Dalam contoh berikutnya, kekaguman mengisi mata indah dan menyihirnya, di depan tangannya yang seperti batu giok yang elegan tanpa sadar menutupi bibirnya. Kemudian, sebuah suara yang sangat lembut, dipenuhi dengan rasa tidak percaya, muncul dari bibirnya. Mungkinkah dia? Bagaimana mungkin? Selesai.